Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di hari ke-11 program 30 hari 30 kisah bersama Hitam Production. Gimana kabar teman-teman? Teman-teman produksi sehat? Teman-teman program sehat? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga di hari ini puasa kita lancar, menemani ngabuburit kalian semua, dan jangan lupa untuk tetap pantau kita di Hitam Production karena kita akan menyajikan berbagai macam konten kreatif, berbagai macam konten riset, cerita dan sebagainya ada di Instagram, TikTok dan juga YouTube. Jadi jangan sampai tertinggal ya. Pada hari ini gue akan sedikit bercerita tentang salah satu tokoh yang udah familiar banget di kalangan kaum muslimin di luar sana, apalagi anak muda nih yang mulai ingin menjadi seorang pemimpin yang ideal ya. Gue akan sedikit bercerita tentang salah satu tokoh di Irak ya, terkenal dengan kepemimpinannya yang sangat sederhana, datang dari keluarga yang sangat mewah dan juga mempunyai istana yang sangat megah. Siapakah dia? Falaulahu man siwahu, namanya Harun ar-Rasyid ya. Kita akan bercerita tentang ideologi kepemimpinannya dan juga istananya yang sangat megah ya. Gue akan sedikit bercerita tentang awal mula pemerintahan dan tantangan kekuasaan dari seorang Harun ar-Rasyid ya. Khalifah Harun ar-Rasyid, dia ini mulai memerintah pada tahun 786 Masehi ya. Setelah kematian ayahnya yang bernama Al-Mahdi ya. Meskipun Harun ar-Rasyid ini datang dari keluarga yang kuat, punya influence yang besar di Irak ya. Harun ar-Rasyid itu harus menghadapi tantangan yang sangat besar di awal pemerintahannya, yaitu pemerintahan dinasti Abbasiyah ya. Dia itu menghadapi persaingan internal antara anggota-anggota keluarga kerajaan lainnya serta ancaman dari kelompok-kelompok yang berusaha untuk merebut kekuasaannya ya. Namun dengan kecerdasan seorang Harun ar-Rasyid ya, kecerdasan politiknya, strategi militernya, ia berhasil mengkonsolidasi kekuasaannya dan mengendalikan seluruh kekhalifahan yang luas dan strategis. Ya, gue pengen sedikit cerita tentang istana yang masih sangat gue adore. Ya, gue sangat mengagumi istana Baghdad ini. Ya, aspek yang paling legendaris, legend banget pemerintahan Harun ar-Rasyid ya adalah kemegahan istana Baghdad. Ya, istana ini tuh bukan hanya sekedar istana tempat tinggal raja ya, tapi juga pusat kebudayaan, pusat pendidikan, pusat politik, pusat pemerintahan. Harun ar-Rasyid menyadari bahwasanya pentingnya simbol kemegahan ini ya sebagai cerminan kekuasaan yang kuat ya. Istana ini di dalamnya tuh ada kolam-kolam, ada ornamen yang sangat mewah ya. Disinilah tempat-tempat para penulis sajak, penulis syair, ya, cendekiawan berusaha untuk memajukan Islamic Golden Age pada saat itu. Ya, istana ini tuh menjadi simbol dari kejayaan dinasti Abbasiyah yang tidak hanya mencerminkan kemewahan, tetapi juga mencerminkan intelektualisme Islam pada saat itu. Ya, Harun ar-Rasyid juga dikenal sebagai pemimpin yang sangat mengayomi opini-opini rakyatnya. Ya, walaupun dia datang dari kemegahan yang sangat mewah, kepemimpinannya ditandai dengan istana tersebut, ya. Ia dikenal sebagai pemimpin yang memperkenalkan reformasi dan mengurangi beban pajak kepada rakyatnya, ya. Dia memastikan distribusi kekayaannya itu tuh lebih adil, ya. Mengatur agar barang-barang kebutuhan pokok itu kayak gandum, terus minyak, bahan makanan utama lainnya, makanan pokoknya itu dapat diakses lebih adil oleh rakyat, ya. Ada satu cerita waktu itu, gue inget banget karena waktu itu diceritain bener-bener sebelum pemilu waktu itu, ya. Harun ar-Rasyid itu pernah untuk mengetahui opini dari rakyatnya, dia terjun ke rakyatnya secara langsung, ya. Itu dia berjalan di pasar Baghdad, bertanya kepada rakyatnya, apa yang kalian mau, ya, apa yang sedang kalian keluhi. Sekarang itu sedang terjadi apa di antara kalian semua? Itu, ya. Sebuah ideologi untuk mendengarkan opini rakyat secara langsung, ya.
Dia mendengarkan dan dia tetap peduli kepada rakyatnya. Itu yang kita cari dari seorang pemimpin. Ya, legasi yang ditinggalkan juga itu sangat mewah selain istananya. Ya, Harun al-Rasyid itu meninggal pada abad 8 Masehi. Ya, dinasti Abbasiyah itu tuh sangat berat hati mengalami peninggalan seorang Harun al-Rasyid. Ya, warisannya tetap hidup. Ya, Istana Baghdad tetap menjadi sebagai simbol kemewahan dinasti Abbasiyah. Pemerintahannya mengajarkan ilmu pengetahuan, kebudayaan, ekonomi, peradaban-peradaban Islam pada umumnya. Ya, dia dikenal sebagai khalifah yang bijaksana, ya, mengayomi rakyat, berani mengambil keputusan, peduli terhadap rakyatnya, kemegahannya, kekayaannya. Itu bukan yang dikenal sebagai seorang Harun al-Rasyid, tetapi idenya lah yang menjadi apa yang dikenal sebagai Harun al-Rasyid. Ya. Ini bisa kita ambil pelajaran sebagai anak-anak muda yang ingin menjadi seorang pemimpin nanti ke depannya. Ya. Gue punya pengalaman, ya. Dulu waktu masih di SMP, gue diawali untuk memimpin sebuah kamar, ya. Di pesantren gue memimpin sebuah kamar. Kedepannya gue menjadi ketua organisasi. Kedepannya gue menjadi ketua kelompok. Kedepannya gue dipercaya untuk memegang proyek dan sebagainya, ya. Jangan kalian anggap bahwasanya dengan memimpin hal yang kecil, kalian tidak bisa membawa impact yang bagus, impact yang baik. Ya, gue berharap anak-anak muda Indonesia mengambil pelajaran bahwasanya apapun yang kalian pelajari, itu bisa kalian ambil nilai positifnya, kalian implementasikan ke depannya. Gue harap semua mengambil pelajaran itu. Ya, Indonesia sekarang menjadi negara yang kritis akan kekuasaan. Ya, kasus korupsi di mana-mana. Semuanya berawal dari seorang pemimpin. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus bisa mengintrospeksi diri, mengevaluasi ke depannya apa yang harus kita ambil pelajarannya. Ya, kita ambil kebaikannya untuk ke depannya karena niscaya kitalah yang akan memimpin Indonesia ke depannya. Ya. Jangan lupa kalian like, share video ini, subscribe YouTube Hitam Production. Jangan lupa follow kami di semua akun sosial media kami, ada di Hitam Production, Heybut, dan Hitam Hub. Gue Muhammad Atsir, pamit undur diri. Jangan lupa komen, kalian pengen dengerin siapa lagi untuk kedepannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.